Kabarnya Baik, Mbak. Aisyah baik. Kalau Nindi, Baik, Kak. oke baik. Kalau Lean, Baik, Kak. oke. Oke, hari ini langsung kita mulai aja ya guys, biar nggak terlalu lama. Kalian masih ingat nggak terakhir kita belajar tentang apa? Ada masih ingat? Terakhir belajar tentang apa? Relasi sama fungsi. Relasi sama fungsi, ya betul. Terus apa lagi? Ada lagi? Kita review-review dulu ya tentang relasi dan fungsi. Ada yang tahu perbedaan antara relasi dan fungsi itu apa? Kalau relasi itu jawabannya banyak. Kalau fungsi itu cuma satu. Betul. Relasi itu satu input bisa beberapa output ya. Sedangkan fungsi, setiap input hanya memiliki satu buah output. Atau bisa kita tulis atau definisinya secara matematika, relasi adalah hubungan antara antara input dan output. Karena ini nggak ada spesifik hubungannya seperti apa, jadi satu input bisa memiliki beberapa output. Kemudian kita juga mengenal yang namanya fungsi. Fungsi adalah hubungan atau bisa kita tulis relasi di mana setiap input, berarti setiap input hanya memiliki hanya memiliki satu buah output. Ah, Terus kemarin kita juga sudah mengenal yang namanya domain. Domain itu apa dan tahu? Domain sama range. Kemarin kita udah belajar domain sama range. Apakah ada yang masih ingat? Domain itu apa? Range itu apa? Lupa, lupa, Kak. Lupa, oke. Ini lagi ya. Domain adalah sekumpulan input. Sekumpulan, sekumpulan input. Ya. Dan range adalah sekumpulan output. Jadi contohnya misalnya di sini punya sebuah diagram. Katakanlah aku punya sekumpulan input. Ini ya, buat ini input dan ada juga yang namanya sekumpulan output. Sorry, it's supposed to be ini seharusnya domainnya dari sekumpulan input dan sekumpulan output storage-nya. Contohnya misal aku punya A, B, C, ini satu, dua, tiga. Terus aku beri panah ini. Kalau ini termasuk input atau output, sorry. Kalau ini termasuk fungsi atau relasi, fungsi atau bukan? Oh, fungsi. Fungsi. Kenapa kok fungsi? Karena outputnya satu. Iya, karena setiap input hanya memiliki satu buah output. Jadi di sini inputnya A memiliki output satu, inputnya B memiliki output satu juga, C memiliki output tiga. Kalau seperti ini aku ganti lagi. Misal kayak gini. Kalau gini termasuk kalau ini termasuk fungsi atau bukan? Relasi, Kak. Ya, relasi ya. Berarti bukan fungsi. Kenapa kok bukan fungsi? Karena setiap input bisa memiliki beberapa output. Betul. Atau lebih spesifiknya, karena input A memiliki dua buah output, yakni satu dan dua.
Terakhir, misal aku punya ini kayak gini, ya. Kalau ini termasuk fungsi atau bukan? Fungsi atau bukan? Sambil kita Hmm. coba lihat definisinya. Nah, nih, fungsi adalah relasi atau hubungan di mana setiap input hanya memiliki satu buah output. Sedangkan relasi hubungan antara input dan output. Kalau ini termasuk fungsi atau relasi. Coba di-share jawabannya. Aku pengen dengar pendapat kalian. Ini termasuk fungsi atau relasi? Fungsi, Kak. Fungsi, oke. Yang lain gimana? Setuju? Setuju. Setuju. Ini gimana nih, Di? Setuju. Oke. Kalau yang seperti ini, jawabannya kurang tepat ya, teman-teman. Coba kita lihat lagi definisinya. Ya, definisinya ini. Fungsi adalah relasi di mana setiap input, ada kata setiap. Berarti setiap input harus memiliki satu buah output. Berarti kalau ada input yang nggak memiliki output, kayak ini kan inputnya C nggak memiliki output. Berarti ini bukan fungsi ya, bukan fungsi. Jadi bahasa bahasa yang mudah diingatnya, kalau fungsi itu harus setia dan nggak boleh jomblo. Fungsi itu setia dan nggak jomblo. Harus punya pacar, gitu ya. Dan nggak jomblo. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Berarti namanya apa? Apa? Berarti namanya apa ini? Maaf, nggak kedengaran. Coba pelan-pelan. Berarti itu namanya apa disebutnya? Kalau Kalau ini ada yang namanya nanya. relasi. Relasi aja. Relasi. Bukan fungsi. Oh, Ya udah relasi namanya. Gitu. oh, oke, oke. Sip. Itu ya. Kemarin kita juga sudah belajar yang namanya mengetahui nilai sebuah fungsi kan. Misal aku punya sebuah fungsi. Sini ya. Misal aku punya sebuah fungsi. Simbol dari fungsi itu adalah fx ini. Fx sama dengan 2x dikurangin 1. Misal aku punya F2, nilainya berapa? Ada yang tahu? Dengan Lalu, Fx sama dengan, iya berapa? Berarti X-nya itu kita ganti dengan 2 kan? dua. Berarti di sini kita punya 2 Iya, dikali 2 dikurangin 1. Berapa nilainya? 2 kali 2 empat. 4, dikurangin 1, 3. Iya. 3. Tuh. Misal aku punya ini ya. Misal aku punya Gx, ini juga disebut fungsi ya guys. Gx sama dengan negatif 2 ditambah 2x. Dan aku punya hx sama dengan negatif 7x dikurangin 1. Ini soal buat Nindi. Tentukan G1. Ini Nindi ya, G. Nomor 2 ini buat Aisyah. Tentukan H negatif 2. Yang terakhir Nindi, Aisyah, Lean. Tentukan G negatif 3. Nah, sekarang dicoba. Aku yang mana, Kak? Maaf. Yang awal Nindi, ini Nindi aku tulis. Nindi. Terus sekarang ini Aisyah. Yang terakhir Lea. Dilihat ya fungsinya. Kalau G ya berarti dilihat yang G. Kalau H berarti dilihat yang H. Kalau sudah ketemu jawabannya bilang sudah, nanti kalian bilang aku tulis di layar. Oke? Aku sudah, Kak. Oke, siapa siapa nih, Wait?
Aisyah, Aisyah. gimana Aisyah caranya? Bagi H negatif Jadi 2. -7 dikali -2 hasilnya 14. Terus 14 dikurang 1 itu jadi 13. Negatif 7 kali negatif 2, 14 dikurangin 1. Jadinya 13. Oke, 13. betul. Good job buat Aisyah. Next. Aku udah, Kak. Oke, siapa ini? Nindi ya? Nindi. Oke, gimana Nindi? Jadi, min 2 ditambah 2 kali 1. Terus sama dengan? Jadi, hasilnya min 2 tambah 2. Jadi, hasilnya 0. Oke, betul. Good. Good job buat Nindi. Terakhir, Lean. Berarti kan min 2 plus Min tambah 2. min 3 kali 1. Wait, wait. Yang G ya. Berarti lihatnya yang atas ini. Ya min 2 tambah, oh ya tambah 2 kali 1. Kali Dikali berapa? kali Inputnya di sini berapa? kali min 3. Iya, min 3. Jadinya berapa jadinya? Jadinya min 2 min 6. Berapa? Min 8. Oke, betul. Good. Betul. Betul. Ah, dari sini, dari sini ya. Oke. Dari sini ini yang kita sebut yang namanya fungsi. Yang nomor punya ini berarti inputnya itu 1 dan outputnya adalah 0. Begitu juga Aisyah, inputnya negatif 2, outputnya 13. Punyanya Lean juga sama. Oke, sampai sini apakah ada yang ditanyakan, guys? Ya, Pak. Ada nggak? Nggak. Oh ya, aku mau Kak, tanya, kalian di sekolah nyampai materi apa kalian di sekolah? Ingat nggak? Kalau aku sih belum belajar lagi. Oke, Ya, aku terus, juga. terus, Enggak, Kak, maksudnya aku aku habis pergi sama sekolah, jadi belum belajar lagi. Belum masuk. oke, ya udah, oke, it's okay. Yang penting udah bisa ya. Semoga nanti kalau di sekolah ketemu materi ini jadi bisa. Oke. Terus kemarin kita juga sudah belajar tentang menggambar fungsi kan, menggambar fungsi. Jadi gambar sebuah fungsi linier itu adalah garis lurus. Nah, sebagai contoh di sini, aku punya fx sama dengan x tambah 4. Ketika inputnya negatif 20, outputnya berapa, guys? Ada yang tahu? Berarti kan f negatif 20 ini kan sama dengan negatif 20 ditambah 4. Berapa? Min 16. Betul. Berarti di sini outputnya negatif 16. Kalau ini inputnya negatif 16, outputnya berapa? Langsung aja. Berarti tinggal dimasukkan ke fungsinya. Berarti negatif 16 ditambah 4. Berapa? Min 12. Betul, negatif 12. Terus, negatif 8, inputnya berapa? Outputnya berapa? negatif 4. Betul. Terus, lagi. Inputnya 0, outputnya? 4. 4. Betul. Lagi. Inputnya 4, outputnya? 8. 8. Oke, betul. Good. Setelah ketemu ini kan kita tahu kan X itu negatif 20, negatif 16, negatif 8, 0 sama 4. Ini kita sebut namanya apa, guys? Sekumpulan X ini kita sebut namanya apa? Eh, input ya, Kak. Iya, sekumpulan input namanya apa? Ada sekumpulan. Sekumpulan, Domain. betul, domain. Kalau yang sekumpulan output, yang fx,
Ini namanya apa? Range. Range. Range, betul. Good. Setelah kita ketemu ini, kita plot ke dalam grafik koordinat kartesius ini ya. Ke koordinat kartesius ini. Yang pertama kita punya negatif 20, negatif 16. Fx itu juga disebut juga Y ya guys, jangan lupa. X, Y. Berarti negatif 20, negatif 16. Berarti di sini ya. Terus kita punya negatif 16, negatif 12. Sini. Negatif 8, negatif 4, negatif 8, negatif 4. 0,4, 0,4. Dan yang terakhir 4,8. Sini. Nah, setelah kita plot ke dalam ko- eh, koordinat kartesius, kita tarik menjadi sebuah garis ini. Nah, berarti ini yang namanya grafik fungsi fx sama dengan x ditambah 4. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Enggak, Kak. Ya. Enggak. Oh ya, tambahan ya. Salah ini fx sama dengan x tambah 4. Di setiap garis-garis ini, ujung-ujungnya garis, jangan lupa ditambah simbol panah kayak ini. Simbol panah pada ujung-ujung garis, ini artinya garisnya itu bisa diperpanjang, dipanjangkan sampai tak hingga panjang. Seperti itu ya. Jadi garis ini kalau ditarik itu bisa panjang banget, sampai nilai X-nya tak hingga. Seperti itu. Oke? Ada yang tanyakan lagi? Enggak, Nggak ada ya? Kak. Oke, karena nggak ada yang tanyakan lagi, sekarang kita masuk yang namanya gradien dan garis. Nah, coba buka PPT-nya. Ini sebenarnya kemarin sudah kita singgung beberapa, tapi kita review lagi ya. Tadi kan kita kan sudah belajar yang namanya fungsi. Fungsi kalau digambar grafiknya akan berbentuk sebuah garis. Lah, garis itu memiliki persamaan dan gradien. Lah, setelah ini kita belajar apa itu garis, sorry, nggak usah apa itu garis, gradien, dan juga persamaan garisnya. Kita mulai dari gradien dulu. Gradien itu apa? Gradien itu adalah kemiringan dari sebuah garis, di mana kemiringan sebuah garis dibagi menjadi dua. Ada yang namanya rising atau meningkat dan juga falling. Gitu ya. Dari sini, dari gambar yang sebelah kanan, yang warna biru ini namanya rising. Karena dari kiri ke kanan, grafiknya meningkat. Ini kan meningkat ya. Oh, meningkat. Sedangkan yang warna hijau, dari ke kiri dan dari kiri ke kanan itu namanya menurun atau falling. Nah, ini kan falling. Tadi ada yang meningkat, ada yang menurun. Meningkat dan menurun ini nantinya akan mempengaruhi besar gradiennya. Kita akan pelajari lebih lanjut. Nah, untuk menghitung gradien atau kemiringan sebuah garis, kalian harus menghitung ini namanya jarak Y dibagi jarak X. Ini ya, yang tak kotain ini Y step dibagi X step. Berarti jarak Y dibagi jarak X-nya. Terus, ini lagi gradien itu, tadi kan aku bilang dibagi dua ya. Ada yang rising, rising ini kan garisnya rising meningkat. Kalau garisnya meningkat, maka gradiennya positif, bernilai positif. Berarti ini gradiennya positif. Sedangkan kalau gradiennya menurun atau falling, gradiennya negatif. Kemudian ada lagi juga tambahan. Kalau garis ini kan lurus ya, nggak miring atau apa, tapi garisnya tidur. Kalau garisnya tidur kayak ini,
atau horizontal line, garis yang horizontal, itu gradiennya 0. Ini gradiennya 0. Sedangkan kalau garisnya vertikal, vertikal itu tegak atau berdiri gini. Vertikal itu kan berarti bukan miring kan, tapi tegak garisnya. Kalau garisnya tegak itu gradiennya itu tidak terdefinisi atau bahasa Inggrisnya undefined. Sebagai contoh di sini, ini udah dijawab. Udah dijawab. Tadi apa sih? Tadi apa sih guys? Ya udah nggak apa. Kita review dulu aja. Berarti di sini gradien garis A, gradien garis A itu udah dibahas lagi. Nah ini aja. Nah ini ini tuh namanya garis OP. Nah ini kan OP. Berarti kalau ditanya gradien garis OP berarti M itu simbol dari gradien, terus OP itu nama garisnya. Berarti gradien dari OP itu sama dengan dihitung Y itu yang mana? Y itu yang tegak. Berarti Y yang tegak itu kan ini sebanyak satu kan? Berarti Y-nya satu dibagi X-nya berapa di sini? Satu, dua. Ada jadi 1/2. Setelah itu kalian perlu melihat garis ini meningkat atau menurun. OP ini kan meningkat, berarti gradiennya positif. Berarti M gradien dari garis OP itu adalah 1/2. Kalau ditanya gradien dari PQ, guys, berapa gradien dari PQ? Ini PQ. Ada yang tahu? Gradien dari PQ 1/5. 1 per, coba kita hitung ya, Y-nya kan 1. Terus X-nya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Betul, 1/5. Terus gradiennya bernilai positif atau negatif? Positif. Positif, betul. Good. Lanjut, gradien dari garis QR. QR atau QR, berapa? QR ini, berapa? Dihitung Y-nya. Y-nya berapa ini Y-nya? Jarak Y-nya. Berarti kan 1 kan? 1. Berarti 1/per berapa? 4. 4. Terus gradiennya positif atau negatif? Negatif. Negatif, betul. Karena ini garisnya QR, garis QR itu menurun. Berarti nanti gradiennya negatif 1/4. Terus kalau RS, gradien dari garis RS, berapa? Tiga per empat. Berapa? 3/4. 3/4, betul. 3/4. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Ini kan Y-nya 3. Terus X-nya 1, 2, 3, 4. Terus gradiennya positif atau negatif? Positif ya. Kenapa kok positif? Karena rising. Iya, betul. Next, gradien garis ST. Yang belum jawab, silakan jawab. Berapa ST? 3/2. 3/2, betul. Terus dicek lagi, gradiennya positif atau negatif? Negatif. Negatif. Negatif, betul. Karena garisnya menurun ya. Next, Ya. gradien garis TU berapa?
4/2. Betul, 4/2. Positif atau negatif? Negatif. Betul, good. Yang terakhir. Belum sih. Gradien garis UV. Berapa? 4/4. 4/4. Betul, 4/4. Positif atau negatif? Negatif. Negatif, betul. Good. Yang terakhir, gradien garis VW. Tidak terdeteksi ya, Kak? VW ini kan tidur. Tidur kan? Kalau tidur, maka gradiennya kan 0. Tapi kalau Hmm. garisnya berdiri atau vertikal, gradiennya tak terdefinisi. Gitu. Ini kenapa kok 0? Coba kita hitung pakai cara manual ya. Kenapa gradien dari VW itu 0? VW itu Y-nya berapa, guys? Y-nya. Y-nya 1. Mana satu? Kan nggak ada ini. VW kan ini berarti Y-nya 0. Kalau X-nya berarti berapa X-nya? 0. X-nya. X kan yang tidur kan berarti 1, 2. Benar nggak? Berarti 0/2. 0 dibagi 2, berapa? 0 dibagi nilai berapapun itu hasilnya selalu 0. Seperti itu. Oke, paham? Tapi kalau misal aku punya garis XY, ini ya, XY ini kan garis vertikal. Lah, M dari garis XY. Kalau ditanya Y-nya berapa Y-nya? Yang berdiri jaraknya berapa? X ke Y. Yang berdiri berapa? Ya, ada yang tahu? Yang berdiri kan berarti 2 kan? 1, 2. Berarti jarak Y-nya itu 2. Kalau jarak nolnya berapa jarak nolnya? X ke Y. Jarak X-nya 0. Nah, 2 dibagi 0, apa 2 dibagi 0 itu hasilnya tidak terdefinisi. Ingat-ingat ya, kalau nolnya di atas, itu nanti hasilnya 0. Tapi kalau nolnya di bawah, itu jawabannya tidak terdefinisi. Oke, sampai sini paham? Paham nggak guys? Paham, paham, Kak. Kalau bingung, bilang ya, nanti ketinggalan jauh nanti. Oke, sekarang kita coba jawab pertanyaan di sini. Imagine that you are walking across the countryside from O to B. Jadi misalkan, bayangkan kalian berjalan dari O ke W, dari kiri ke kanan, from left to right. The vertical axis, the grid show your altitude. Berarti eh, garis yang vertikal tegak lurus ini menanda, mengindikasikan tentang ketinggiannya atau ketinggian dari awal mulai. Terus ditanya A, when are you going uphill? Kapan kamu menanjak? Berarti kapan kamu menanjak? Berarti itu saat garisnya meningkat ya. Berarti saat OP, terus PQ, benar nggak? PQ, terus QR, QR. QR itu menanjak atau enggak? enggak. Enggak kan? Terus berarti bukan. Berarti RS, RS, terus ST kan nggak menanjak. Berarti TU menanjak. TU ada lagi? Nggak ada. UV ini menurun. Terus yang bedanya, when are you going downhill? Kapan kamu menuruni ini? Berarti kapan saat turun? ST. ST, betul. Ada lagi? QR. UV. Betul. QR sama UV. Betul. Good. Terus yang C.
Where is the steepest positive gradient? Mana eh, gradien positif yang paling miring? Yang paling miring itu yang mana kira-kira? Berarti kalau TU. positif berarti garisnya meningkat ya. Where is the steepest positive gradient? Berarti Oh, yang mana? TQ. Yang paling TQ, PQ, TQ. PQ ini. Yang ini PQ. Iya. Oke, kita simpan. Yang lain apakah ada jawaban lain? Atau RS ya, Kak? RS, boleh juga RS. Apakah ada yang lagi? Yang paling miring mana menurut kalian? Kalau kalian nanjak ke gunung yang paling susah ditanjak yang TU, mana? Pastikan yang paling T, miring kan? TU. Ya, Mas? Iya, betul. Yang TU. Yang TU. Ini kan paling miring, guys. Kalau kalian menanjak gunung kayak gini kan pasti susah. Lebih mudah lagi menanjak PG ini kan agak landai. RS juga nggak terlalu miring kan? Beda lagi dengan TU. TU ini paling miring. Yang ini, yang D, where is the steepest negative gradient? Mana gradien yang paling curam? Berarti yang paling curam yang mana? ST. Apa UV. Iya, apa UV? UV. Menurut kalian yang mana? ST atau UV, UV? Kak. UV. UV. Lah, kalau kayak gini ini kan bingung ya. Berarti kita lihat ke sini. Ke gradiennya ST sama UV. Mana ST? Ini kan ST sama UV. Nah, negatif 3 dibagi 2. 3 dibagi 2 itu kan 1,5 ya. Berarti negatif 1,5. Gini kan? Sedangkan UV negatif 4 dibagi negatif 4. Itu sama aja dengan negatif 1. 4 bagi 4 kan 1. Berarti negatif 1. Terus diingat-ingat, kalau gradien semakin besar, maka garisnya semakin miring. Tapi kalau garisnya negatif, kalau gradiennya negatif, berarti semakin kecil garisnya, berarti garisnya itu semakin curam. Berarti kalau gradiennya semakin besar, itu maka garis kemiringannya itu semakin miring. Tapi kalau gradiennya itu negatif, semakin kecil itu semakin curam. Dari negatif 1,5 sama negatif 1, yang mana yang lebih kecil? Negatif 1,5 atau negatif 1? Yang lebih kecil. Ada yang tahu? Berarti ingat-ingat ya, misal aku punya, gini deh, aku buat analogi. Misal aku punya sebuah garis, di sini 0, di sini negatif 1. 0 sama negatif 1 lebih kecil mana? Negatif 1. Negatif 1. Berarti kalau negatif 1 sama negatif 1,5 lebih kecil mana? Nol. Negatif 1. Bentar. Negatif 1,5 itu letaknya di kirinya atau di kanannya, guys? Di sininya atau di sananya? Di kanan atau kirinya? Di kiri. Di kirinya kan, betul di negatif 1,5. Kalau di kanannya itu 0,5 negatif 0,5. Berarti negatif 1 sama negatif 1,5 lebih kecil yang mana? Negatif 1,5. Betul. Berarti di sini dapat kita simpulkan bahwa SD itu lebih miring atau lebih curam kalau ke bawah. Kalau atas lebih miring. Oke? Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Enggak, Kak. Oke. Terus yang nomor E. Where is the gradient zero? Berarti yang gradiennya nol yang mana? Yang gradiennya nol? PW. VW. Betul, VW. Terus yang terakhir. Where is the least steep positive gradient? Gradien positif paling kecil nilainya. Berarti kita cari ya, harus positif. Dari OP, 1 dibagi setengah, 1 dibagi 2 itu berapa guys? Kalau desimal 0,5 kan? Bener nggak? Ya. Kalau 1,5 gradiennya berapa kalau dijadikan desimal?
0, Lima. no, bukan 0,2. Sama aja 10. 10 dibagi 5 berapa? Dua. 2. Berarti 1 dibagi 5 itu 0,2. Kalau 3 dibagi 4 berarti berapa? 3 dibagi 4 atau 10 kamu bagi 4 terus dikali 3. Berapa? 3/4 dikali 10. 0,75 kan guys? Bener nggak? Kan seperempat. Kalau seperempat itu kan 0,75. Berarti kalau 3/4 itu berarti 0, sorry, seperempat itu 0,25. Kalau 3/4 berarti 0,25 kali 3. Jadi 0,75. Ada lagi yang positif, TU. TU ini 4 bagi 2 itu kan 2. Berarti yang paling kecil itu yang mana yang positif? 0,5, 0,2, 0,75 atau 2? Yang paling kecil yang mana? 0,75. 0,75. 0,75. Yakin? Ini beda lagi loh. Ini kan garisnya positif. Kalau sorry, ini kan garisnya negatif. Kalau negatif itu semakin ke kiri semakin besar. Tapi kalau positif Berarti berarti 0,2 ya, Kak? iya betul 0,2. Jadi itu 0,2, 0,5 itu ya 0,75, terus 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu ya. Berarti ini gradiennya where is the least positive gradient berarti di PG. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Oh iya, kalian ada itu nggak guys, UTS? Ada, Kak. Kalau ada UTS atau ujian itu bilang ya guys, jadi biar bisa kita bahas bareng-bareng, oke? Aku kalau ujian kayak gitu suka dadakan, nggak tahu. Apa-apa? Aku tuh kan kadang suka ulangan harian gitu. Cuman Ya, biasanya dadakan. oh dadakan. Gak enak dong, Dia nggak enak banget. ya kan? Nggak bisa belajar. Terus nggak boleh tuh ujian dadakan. Maksudnya diberitahu dulu biar nanti kita bisa belajar, biar bisa lebih maksimal. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Kalau ini AB gradiennya berapa guys? Langsung disebutkan ya positif sama negatifnya. Berarti AB ini gradiennya berapa? -3/4. -3/4. Yang lain setuju? Ya. Dihitung ya Y-nya. Y-nya itu kan 1, 2, 3. Berarti Y-nya 3. Terus X-nya berapa? 1. Berarti 3/1. Terus kita lihat garisnya ini kan meningkat. Berarti gradiennya positif. Berarti ini gradiennya 3/1. Seperti itu. Oke, diingetin ya. Y dibagi X. Jarak Y dibagi jarak X. Kalau ini gradiennya berapa? Gradien garis CD. Yang belum jawab, silakan jawab. 3/5. 5. 3/5. Betul? Betul 3/5. Negatif atau positif? Negatif. Negatif. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Terus X-nya kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Betul. Next. Ini gradiennya berapa? Tidak ini ya, Kak. Apa? Betul, tidak Ter apa kita? Lupa. Definisi. Tetap definisi. Ya. tidak terdefinisi. Betul, betul, good.
tidak terdefinisi. Next. Nih, gradiennya berapa? Nol. Nol, betul. Good. Next. Oh, udah selesai. Setelah itu kalian, abis ini kita main itu ya. Main Kahoot. Kalian siapin device-nya kalian. Oke? Kita main Kahoot. Stop. Oke, bentar ya. Oke, sebentar. Oke, silakan gabung ya guys. Kodenya 6478673. Oke, Nindi udah gabung. Oke, kalian udah gabung. Oke, Aisyah udah gabung. Jadi kita mulai sekarang ya. Satu, dua, tiga. What is the gradient of this line? Temukan gradiennya. Berapa gradiennya? 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Oke, good. Betul. Next. Oke, undefined ya. Tadi kan garisnya kan tegak berdiri. Kalau tegak itu nol, undefined, sorry. Kalau tidur baru nol. Oke, next, good. Come on. Satu ya, tadi kan Y-nya satu, terus X, X-nya juga satu. Satu per satu itu satu. Terus positif berarti. Oke, next. Good. Next. Satu per empat ya, guys. Dihitung dari Y-nya dulu, jangan lupa. Y baru X. Yang berdiri dulu baru X-nya. Oke, next lagi ya. Dihitung Y-nya dulu yang berdiri. Oke, good. Nah, eh, oke. Good. Dan satu yang belum jawab ya. Oke, good. Next. Terakhir ya habis ini. Oh, belum. Oke, good. Terakhir ya. Dihitung Y-nya dulu baru X-nya.
Y-nya dulu ya. Y-nya kan nanti kan -3, terus itunya 1 kan, X-nya. Gitu deh. Oke. Juara 3 Lean. Good job, Lean. Juara 2 Aisyah. Nice. Juara 1 menangnya adalah Mindy. Oke, good job, guys. It's okay ya. It's just a game. Oke. Karena waktunya udah mau habis, sampai sini apakah ada yang ditanyakan terkait relasi, terus menggambar fungsi sama gradien? Apakah ada yang ditanyakan? Nggak ada, Kak. Nindi nggak ada. Terus Aisyah sama Lean, apakah ada yang ditanyakan? Aku nggak ada Kak. Oke, Aisyah nggak ada. Kalau Lean? Nggak ada, Kak. Oke, ada. Karena nggak ada yang ditanyakan lagi dan waktu sudah mau habis, jadi pembelajaran hari ini aku tutup sampai di sini ya. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Kak. Oke, sama-sama guys. See you next week.